wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan guru kita Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar mata'allah fi hayatih wa alaihi yatabal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi قالت لي متردم قال المعلم مسلم سليمان قلت بالوجود الحبيب علي بن محمد حسن حمسي في تعليف سمت الدرر في أخبار مولد خير البشر إلى أن قال في باب الأول فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيد رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. والله أعلم, mungkin sampai sini batasnya atau lain, wallahu a'lam. Kalau sudah bang, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Agungnya Bismillahirrahmanirrahim tadi dari semenjak kitab suci yang pertama yang Allah turunkan, bahkan pertama yang ditulis oleh Galam atas perintah Allah SWT, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang agung, yang luar biasa, yang hebat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau aku ingin mensyarahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu, aku akan jadikan 80 ekor onta atau lebih untuk membawa beban karya tulisku. Hanya ungkapan uraian kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada segala sesuatu yang terjadi di alam semesta apapun selain Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan intisari daripada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan intisari daripada Al-Quran yang kita miliki 30 juz. Maaf ya, mungkin karena langsung biar tidak terlalu lawas, Bang. Ya, tadi sudah dimulai oleh orang tua kita, guru Rusdi tentang habaib dan yang lainnya ya, biar tidak lawas. Fatihah merupakan sari daripada Al-Quran yang 30 juz. Al-Quran 30 juz yang kita miliki, ujar ulama, merupakan sari daripada kitab suci yang pernah Allah turunkan. Jadi semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, semua ada dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran lebih. Bahkan Al-Quran lebih. Satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yang Allah janji untuk menjaganya selalu, hanya Al-Quran. Bahkan Allah tantang manusia-manusia yang di masa Nabi besar Muhammad, yang merupakan mereka ahli sastra yang luar biasa, dan mereka ngerti, paham ini Al-Quran atau syair, mereka paham. Mereka meyakini itu bukan syair, karena Allah jadikan Al-Quran bukan syair. Dan Allah larang Nabi Muhammad untuk bersyair. Allah mengatakan, menantang mereka, walau ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Andaikan bersatu padu bangsa jin manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu, walaupun mereka satu sama lain saling bersatu berupaya untuk membuat seperti Al-Quran. Ulama mengatakan walaupun hanya surat yang paling pendek, mereka tidak akan mampu membuat seperti itu. Al-Quran ditantang oleh Allah, sampai sekarang tidak ada buktinya yang mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Mereka tahu, mereka sadar ini bukan ucapan manusia, ini ucapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tidak seperti syair, karena mereka kenal paham syair. Dan surat Al-Fatihah itu yang merupakan intisari dari Al-Quran, yang merupakan intisari dari kitab suci, itu ada di intisari dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Intisari Bismillah dalam kalimat ba. Ujar ulama, arti ba itu bikan makan wa biyakun ma yakun. Segala sesuatu yang ada di alam semesta yang dahulu, yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu terjadinya karena Allah. Tidak ada terjadi dengan sendirinya. Semua terjadi karena Allah. Karena Allah yang mengaturnya, karena Allah menjadikannya, karena Allah mengadakannya, maka terjadilah itu hal tersebut. Apapun yang terjadi, baik yang sampai saat ini, sampai akan datang lagi, itu terjadi karena Allah yang menjadikannya, Allah yang mengadakan. Tidak ada yang terjadi di alam semesta wujud ini, apapun, Islam, kafir, sehat, sakit, kaya, miskin, dan seterusnya, kecuali Allah yang menjadikannya, Allah yang mewujudkannya.
Bahkan Allah nyatakan kepada kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian dan amal kalian pun Allah yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan amal. Bukan kita yang menciptakan gerakan kita. Bahkan bukan kita yang menciptakan gerakan jadi kita walaupun sederhana. Ini gerakan jadi walaupun sederhana ini bukan kita yang ciptakan, Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi bismillah tidak boleh dipakai untuk yang tidak baik. Yang tidak baik. Makanya Rasul mengatakan kullu amrin dzibal. Setiap perkara yang baik dalam segi syariat. Kalau tidak baik jangan bismillah. Nyabu jangan bismillah. Mau nyabu bang bismillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena arti bismillah itu tadi beliau mengatakan la haula wala quwata illa. Makanya guru bilang apa? Bismillah. Bismillah. Tadi antum bilang ma'rifat kan? Ma'rifat. Hah? Ma'rifat. Guru sekolah bilang ma'rifat. Kenapa? Karena bismillah itu hakikatnya aku sebagai seorang hamba memakai nama Allah yang maha luhur, yang memiliki Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, memohon bantuannya agar aku mampu untuk melakukan pekerjaanku ini, gawianku ini, dan aku mengharap Allah iringi dengan kebaikan dan keberkahannya. Itu bismillah. Apapun yang kita lakukan kalau kita baca bismillah seperti itu. Artinya kita meyakini kita tidak memiliki haulun wala quwwah, tidak memiliki daya dan upaya. Daya upaya yang kita miliki datangnya dari Allah. Jadi kita minta bantuan Allah agar Allah berikan kita daya upaya untuk kita mampu melakukan ini. Dan minta berkah lagi. Masanya aja mau minta bantu Allah, minta berkah. Allah bilang, nah, kada waras ini hamba. Nah, begitupun kalau kita melakukan yang tidak baik. Tapi yang tidak ada bersebelahan dengan syariat, bismillah. Kenapa? Karena standar ma'rifat penghambaan yang murni, sempurna bagi seseorang hamba, kalau betul iya, bahasa kita tuh haramlah dalam hal itu. Karena ada orang-orang tertentu yang mereka melihat gerakan kita ini, mereka melihat Allah. Mereka tidak melihat kitanya sabab. Ini sabab saja kita sabab. Semua yang kita miliki sabab. Mereka yang melihatnya musabbib Allah. Yang menggerakkan kita, jari kita siapa? Allah. Yang menciptakan gerakan jari kita siapa? Allah. Semua Allah. Semua Allah. Makanya kita habis salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah ajarkan kita kalimat tauhid. Dibaca 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Habis salat subuh juga begitu. Diawali hari kita dengan tauhid yang hebat luar biasa. Diajarkan diri kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak menganggap ada sesuatu yang ada di alam semesta ini, apalagi anggapan itu kita. Sesuatu itu yang mengadakan dengan sendirinya tanpa Allah yang mengadakannya. Sekarang kan repot kita. Repotnya satu, kenapa? Karena yang bicara masalah syirik bukan ahlinya. Yang bicara masalah bid'ah bukan ahlinya. Yang mengkufurkan orang dengan perbuatan bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Mereka tidak sadar yang mereka bicarakan itu benar atau tidak, mereka tidak sadar. Padahal kita sudah dididik oleh Nabi besar Muhammad dan kita diwajibkan secara syariat untuk mengenal Allah. Artinya kita diwajibkan secara syariat untuk belajar sifat 20. Paling minim cara kita mengenal Allah, belajar sifat 20. Agar kita tidak salah dalam memahami konteks Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena sekarang banyak kalau bicara masalah syirik, kufur, bid'ah, hadis Al-Quran, hadis Al-Quran, hadis Al-Quran. Tapi tidak paham Quran yang dibacanya, dalil yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Itu yang kita sayangkan, yang mereka kurang peka, kurang memahami. Kenapa? Karena tidak belajar sifat 20. Di antara sifat 20 itu apa? Mukhalafatuhu hawadis. Apa itu hawadis? Sesuatu selain Allah namanya hadis. Apapun sesuatu selain Allah namanya hadis. Sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, setelah itu ada. Yang gedim hanya satu Allah, selain Allah dan sifat-sifat Allah, itu namanya hadis. Ada namanya hadis. Dan sekutu bagi Allah namanya
hadis atau juga bisa dibilang azaliyun, sesuatu yang memang dari dahulu tidak ada. Berbeda dengan Allah dan sifatnya, Allah qadimun azali. Kenapa? Karena memang dari dulunya Allah ada bersama sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, dari dulunya ada seperti itu. Sampai sekarang tidak berubah. Sampai sekarang tidak berubah. Allah di mana? Ya dari sebelum Allah ciptakan mana-mana, belum Allah ciptakan langit, arsy, kursi, malaikat semuanya, Allah di situ seperti itu sampai saat ini, sampai seterusnya, sampai akan datang selamanya. Allah tidak pernah berubah. Bagaimana? Wallahu, jangan mikirin Allah. Mikirin Allah tidak berubah. Kenapa? Kalau berubah itu berarti dia lemah. Kenapa? Buktinya lemah tidak berubah. Barusan siang, tiba-tiba malam. Berarti siang lemah. Kenapa? Diganti dengan berubah. Allah tidak lemah. Dan qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendiri hati. Artinya Allah tidak perlu tempat, Allah tidak perlu masa, Allah tidak perlu arah, jarak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tempat, masa, jarak itu bukan bagi Allah, bagi makhluk ciptaannya. Kalau Allah perlu tempat berarti Allah membutuhkan sesuatu, berarti Allah bukan maha segala. Kenapa? Membutuhkan sesuatu? Allah tidak membutuhkan sesuatu. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan nabi rasul, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan arsy, kursi. Allah butuh, Allah tidak membutuhkannya. Karena sifat membutuhkan itu sifat lemah. Allah maha kuat. Mustahil Allah gawi, Allah maha kuat. Mustahil Allah ajaz lemah. Bagaimana kita tahu? Ya kalau belajar sifat 20. Ini yang berkiau-kiau masalah syirik kufur ini tidak belajar sifat 20. Jadi mereka berpada Allah itu duduk di arsy-Nya, la ilaha illallah. Allah itu tidak dalam kondisi duduk. Allah tidak dalam kondisi berdiri. Allah tidak dalam kondisi baring. Bagaimana kondisi Allah? Wallahu. Kenapa Allah tidak sama? Allah tidak sama dengan yang lainnya. Kenapa? Kalau Allah sama berarti belum maha segalanya. Kenapa? Karena ada samanya. Allah tidak ada yang sama. Bagaimana Allah? Wallahu la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang kenal hakikat bagaimana ya Allah, hanya ya Allah. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Walaupun kita lihat Allah nanti di surga, seperti itu Allah tidak bisa kita ketahui hakikatnya kecuali hanya ayat itu, tidak berubah kalimatnya. Walaupun kita hidup selamanya di dalam surga Allah. Itulah Allah. Kalau kita bicara masalah kenapa? Karena kalau masih bisa dimuat dalam otak kita ini berarti halus, Bang. Masih bisa ukur kita dengan otak kita ini berarti masih halus, tidak ada apa-apa itu. Maka Allah jauh, Allah, maka syiarnya selalu Allahu Akbar. Jauh dari yang terlintas dalam benak hati. Wa ma khatab bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa yang terlintas dalam benak hati kita mengenai Allah, ketahui Allah tidak seperti itu. Kalau seperti itu alangkah halusnya Allah, alangkah lemahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita baca bismillah, alhamdulillah. Tadi masya Allah, Bang, alhamdulillah. Ya, memang ilmu ini luas, Bang. Tidak bisa dituntut. Walaupun 1000 tahun kita nuntut ilmu masih kurang juga, Bang. Namanya ilmu. Nabi Musa kalimullah masih kurang juga. Bepadah lawan Tuhannya Allah, ya Rabb, adakah orang yang lebih alim dari saya? Allah mengatakan ada. Takajud sedih. Bahasa Nabi Musa, nganga sedih. Masa ada yang lebih alim? Saya ini sudah siapa? Sudah kalimullah. Sudah pilihan Allah di masanya. Kok masih ada yang lebih alim? Bingung. Tapi subhanallah, coba lihat antum seorang Nabi Rasul. Dia tidak sombong, tidak merasa angkuh. Ya Rabb, kalau memang ada hamba itu, tolong pertemukan hamba dengannya. Hamba ingin menimba ilmu darinya. Subhanallah. Padahal Nabi Musa itu Nabi Rasul ulul azmi. Mungkin yang ketiga terbaik setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Allah namanya Khidir itu jauh di bawah Nabi Musa. Nabi Khidir ada yang mengatakan wali, bukan nabi, dan tidak ada ulama mengatakan beliau Rasul. Paling top, paling tinggi hanya nabi. Tapi Nabi Musa
nabiyyun wa rasul wa ulul azmi. Tapi subhanallah, lewat tawaduknya beliau mau menuntut ilmu kepada seorang yang jauh lebih di bawahnya kedudukannya. Namanya ilmu. Kau akan temui dia fi majmal bahrain, di tempat bertemunya dua lautan. Oh kalau begitu, ayo anak buahnya berdua, kita akan datangi itu majmal bahrain, walau amdi alaihi hukuba, walaupun kita habiskan bertahun-tahun hanya untuk menjumpai itu manusia, itu hamba, saya akan habisi waktu saya walaupun bertahun-tahun hanya untuk berjumpa dengan itu hamba dan menimba ilmu darinya. Ya, singkat cerita, belajar Nabi Musa terhadap Nabi Khidir. Cuman beliau lihat, nah jalurnya beda, Bang. Jalurnya beda karena Nabi Rasul bawa syariat, ini bukan syariat. Ini bukan syariat. Tidak ketemu. Tapi subhanallah, dia menghargai. Beliau menghargai dan menunjukkan kepada kita layaknya seorang murid terhadap guru. Walaupun ia jauh lebih muda dari kita, walaupun ia jauh lebih di bawah kita kedudukan status sosialnya, namanya guru harus harus patuh. Nabi Musa mengatakan, aku lihat engkau nih, lan taqdir ma'aya sabra, kau ini tidak akan mampu untuk sabar bersamaku. Lah, aku akan sabar. Pokoknya siap komandan. Sabar. Nabi Khidir tahu ini orangnya keras. Orangnya Nabi Musa orangnya keras, gagah, kuat. Bawa syariat, sedangkan dia datang bukan secara syariat. Ya, beliau ngomong, tapi Nabi Musa mengatakan, siap, aku akan berusaha untuk sabar. Tapi syaratnya, jangan betakun wikamlah. Pian jangan betakun kalau aku berbuat sesuatu sampai aku yang berpadah jar. Siap, kata Nabi Musa. Siap, perintah guru laksanakan. Ternyata ya, hanya 3 poin sudah Nabi Musa cukup, sudah penting saya sudah mengambil keberkahan Nabi Khidir. Begitulah sifatnya para habaib dan para guru-guru kita bahari. Coba guru sekumpul, belum ada gantinya masih. Seorang ulama karismatik di masanya, tapi datang 2 habib muda. Secerita saya, Habib di tempat kita Samarinda, Habib Hasan sama Habib Rahman. Saya sempat ketemu dengan beliau. Dan sempat ketemu karena beliau sudah mulai sakit keras dan meninggal setelah itu. Tapi Habib Rahman, Habib Hasan mundur, kita sempat bertemu. Datang di majelisnya disuruh ceramah. Anak muda belia. Beliau sudah lagi top-topnya, hebat-hebatnya. Di majelisnya yang besar itu, beliau suruh tamunya anak muda dari habaib ini, keluaran alumni Khadramut, untuk ceramah. Kira-kira ada ustadz yang di Samarinda seperti itu? Datang habib penceramah, ngakunya muridnya Abah Guru Sekumpul, yang ceramah habibnya apa sidinnya? Belum ketemu anak seperti Habib Guru Abah Guru Sekumpul. Yang ceramah sidinnya dari awal waktu sampai habis waktu, sidinnya yang ceramah. Habibnya pun tidak baca Fatihah. Allah, saya menyaksikan sini di Bukat Ujarnya, katanya saya bawa Habib Thohir Al-Kab bersama saya. Bukan saya bawa sih, almarhum Pak Fuad P3 Jalan Biola Biola Pak Fuad, Pak Khairul Fuad, Masya Allah. Saya ikut pernah dulu waktu Habib Thohir datang, udah lama, mungkin 10 tahun yang lalu. Datang seorang guru terhormat di masanya, luar biasa. Saya salut, saya anggap dia orang alim. Kenapa? Saya dengar dia baca kitab, hebat. Hebat. Cuman sayang, dia sudah ambung-ambung Abah Guru Sekumpul, tapi tidak akhlaknya seperti Guru Sekumpul. Habib Thohir tidak dikasih waktu untuk bicara walaupun 5 menit, bahkan tidak dikasih waktu untuk baca Fatihah, bahkan tidak kasih waktu walaupun hanya untuk taqabbalallahu minkum. Nah itu Bang, saya saksi sendiri, bukan ujarnya, bukan kisahnya, ini bukan ujarnya, kisahnya saya sendiri bersama beliau. Ini orang dai terkenal, kondang, singanya podium. Ini Abah Guru Sekumpul, hebat, top. Anak muda belia bukan singa podium.
disuruh celah di majelisnya yang besar. Kenapa? Ya karena dia ngerti, paham. Barangkali ilmu itu ya dimiliki oleh anak muda, tidak dimiliki oleh beliau. Barangkali dengan beliau mendengarkan itu dia mendapatkan faedah ilmu sebagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad juga seperti itu. Bertanya kepada sahabat. Kadang-kadang beliau mengatakan, kalian lebih tahu tentang masalah urusan kehidupan kalian. Rasulullah perintahkan beliau untuk musyawarah kepada sahabat. Syawirhum fil amr. Rasulullah, engkau ajak mereka musyawarah. Rasulullah perintah dan sebagainya. Begitu juga kita. Setelah beliau mengatakan 5 menit lagi, Allah telah utus kepada semua makhluk. Allah telah utus Nabi Muhammad kepada semua makhluk. Makhluk itu apa? Selain Allah namanya makhluk. Artinya keyakinan Habib Ali Habsyi bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa manusia dan jin. Untuk manusia jin itu risalah taklif. Diutus untuk membebankan kepada mereka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi untuk malaikat pun beliau diutus. Diutus beliau untuk malaikat, untuk aras, untuk kursi, untuk binatang, untuk tumbuhan, untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena beliau di awal mengatakan khalaqal khalqa, habis itu mengatakan fa arsala ilaihim. Ia telah mengutus terhadap mereka. Siapa mereka? Al khalqa, semua ciptaan Allah. Selain Allah berarti keyakinan beliau Rasulullah diutus oleh Allah untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu, bahkan para malaikat, bahkan para nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyrafah khalqi, makhluk termulia dari sekian makhluk Nabi Muhammad. Karena khilaf mengenai makhluk yang termulia ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa malaikat, ada yang mengatakan bangsa Nabi dan ada malaikat mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengatakan abisi. Begitu juga mengenai awal makhluk yang diciptakan oleh Allah, ada yang mengatakan galam, ada yang mengatakan khilaf. Yang jelas yang muktamad pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, makhluk termulia Nabi kita Muhammad. Bahkan bukan hanya termulia, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rajfan minad diyami wa waqifuna ladaihi inda hadihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Bahkan Nabi Rasul multamis, mengambil berkah ilmu, kebaikan, akhlak, budi pekerti. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan. Tidak ada akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh manusia kecuali diambil itu akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kan Nabi Rasul tahu? Dari mana? Dari kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Kenapa? Karena di situ Allah sebutkan akhlak Nabi besar Muhammad. Dari situ mereka menimba akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk termulia Nabi besar Muhammad. Andaikan dikumpulkan kemuliaan malaikat, Nabi Rasul dan selain mereka dari makhluk, maka kalau ditimbang taruh neraca masih berat Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada malaikat Nabi Rasul bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafarra al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma tagadam. Itu keyakinan beliau. Mewakili daripada keyakinan habaib dan semua ahlu sunnah wal jamaah dari ulama. Dari Nabi Muhammad lah tercabang-cabang ciptaan Allah yang dulu yang akan datang. Allah ciptakan arsy kursi, bagian daripada Nabi Muhammad. Allah ciptakan malaikat, bagian daripada Allah ciptakan Nabi Rasul, bagian Allah ciptakan cahaya iman kita, bagian Allah ciptakan semua, bagian daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jalla abirur rahmah. Ta'allaqat iradatul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub. Karena memang sudah ada ikatan, kaitan, iradah Allah, keinginan Allah secara azali di masa dahulu untuk menciptakan hamba yang tercinta ini. Artinya segala sesuatu yang terjadi dari ciptaan yang mulia dan selainnya itu Allah yang menginginkannya, tidak ada selain Allah. Allah yang menginginkannya, karena sebab keinginan Allah untuk mengadakan ciptaan, maka jadi kalau tanpa keinginan Allah tidak akan mungkin apapun pernah akan terjadi. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi,
walau ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tuk ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau bangsa jin manusia bersatu padu saling bahu membahu untuk memberikan kau manfaat walaupun kecil sedikit, walaupun hanya sekedar menggerakkan jarimu sedikit, lam yanfa'uk, mereka tidak akan mampu bisa melakukan itu kecuali karena sesuatu yang telah Allah catatkan bagimu. Kalau Allah sudah kehendaki baru mereka mampu. Kalau Allah tidak kehendaki mereka tidak akan sampai kapanpun Itu keyakinan kita kepada Allah subhanahu. Aman, jangan takut bang, orang syirik jangan takut. Karena alhamdulillah kita sudah dididik oleh Nabi Muhammad untuk tidak berbuat syirik. Di pagi hari kita sudah disuruh baca 10 kali. Di malam hari kita awal malam sudah kita suruh baca 10 kali. Kita menghormati, mengagungkan ciptaan Allah atas perintah yang menciptakannya. Berarti kita telah mengagungkan yang menciptakannya. Kalau kita agungkan syairullah, masjid kita agungkan ciptaan Allah. Allah suruh kita untuk mengagungkan masjid berarti mengagungkan Allah. Apa sekedar masjid? Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena sebabnya kita kenal masjid, yang karena sebabnya ada Ka'bah, sebab kalau kita agungkan berarti apa artinya? Artinya kita mengagungkan yang menciptakannya. Itu hakikatnya. Ketika kita agungkan Nabi Muhammad dan semua yang diagungkan oleh Allah, kita tidak mengagungkan itu karena kita sudah dididik oleh Nabi Muhammad untuk bertauhid. Nabi Muhammad didik sahabat, tauhid itu bukan setahun 2 tahun. Nabi Muhammad sudah didik sahabat itu 11 tahun lebih, 11 tahun, 13 tahun Nabi Muhammad didik para sahabat di kota Mekah untuk tauhid, hanya tauhid. Kenapa? Karena untuk mengikis kemusyrikan yang mereka punya. 13 tahun Nabi besar Muhammad mendidik sahabat untuk meninggalkan selain Allah. Hanya Allah, la ilaha illallah. Baru sudah mulai beliau hijrah ke kota Madinah, baru di situ ada syariat yang lainnya. Sebelumnya dididik oleh Nabi Muhammad mereka untuk betul-betul bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita berpesan kepada saudara kita, jangan takutlah kita berbuat syirik karena hanya maulid, karena hanya ziarah kubur dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita tidak meyakini selain Allah yang berkehendak, selain Allah yang menciptakan, selain Allah yang menetapkan, menentukan. Kita hanya menjadikan wasilah yang Allah perintahkan kita untuk berwasilah karenanya Nabi besar Muhammad. Nanti pun di hari kiamat kita akan berwasilah terhadap Nabi Muhammad. Sampai beliau sendiri mengatakan nanti di hari kiamat Allah berikan satu kedudukan yang tinggi yang Allah tidak berikan kepada seorang pun kecuali hanya satu orang itu. Apa itu kedudukan? Al-wasilah. Maka barang siapa mintakan untuk wasilah, maka aku akan berikan syafaatnya. Rasulullah sudah pasti tahu dia yang akan mendapatkan itu dari Allah. Tapi Rasulullah kepengen kita mintakan untuk Rasulullah wasilah agar Rasulullah bisa kasih syafaat. Ada alasan Rasulullah untuk memberikan kita syafaat. Ya, pasti Rasulullah itu orang tidak mungkin selain Rasul. Dan Rasulullah tahu beliau adalah orang dan beliau sudah cerita akan hal itu. Cuman karena sayangnya Rasulullah terhadap kita umat, Rasulullah didik kita untuk minta. Kenapa? Agar kita dapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saleh umurnya sudah 77 tahun, Masya Allah. Ini termasuk yang sedikit yang melampauinya kata Rasulullah. Umarku 60 sampai 7 galilun manjawazah, sedikit orang yang bisa melampauinya, dan beliau diberikan oleh Allah umur yang lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat afiat. Kayak umur 60 tahun, Bang, atau 50 tahun nih. Dapat ganti yang pas ini. Gantinya pas. Madunya ini asli betul, Bang. Jadi begagah Sidin. Mudah-mudahan selalu gagah, panjang umur, sehat afiat, insyaallah sampaikan hajat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untuk beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini dan kaum muslimin apa yang menyenangkan, menggembirakan hati beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai panutan buat kita, Bang. Sudah 77 tahun masih mau keliling di majelis. Nah, naik onta. Kadang-kadang jatuh, Bang. Masya Allah jatuh. Karena hujan-hujan, banjir-banjir masih Masya Allah. Kayak Syekh Abu Bakar bin Salim disuruh untuk mengarang masalah namanya targhib, dorongan untuk ziarah Nabi Hud.
Beliau umurnya sudah 80-an dipandu, digotong. Kata beliau, sudah cukup bang, saya dalam kondisi digotong ini masih saya ziarah, jadi tidak perlu saya namanya bikin karya untuk anjuran. Nanti orang lihat saya sudah, itu merupakan sampai seumur ini, dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, bukan ujarnya, bukan kisahnya. Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa, antum mungkin kenal kebanyakan antum yang tinggal di Surabaya, yang kacamata, sekolah di Hadramaut 30 kan 40 tahun Habib Syekh itu. Banyak, termasuk banyak karya tulisnya. Habib Umar kalau ke Surabaya pasti mampir, dan Habaib pasti mampir. Orangnya tawadhu luar biasa. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, bukan ujarnya, bukan kisahnya. Datang ke majelis Habib Syekh bin Muhammad bin Husin Al-Idrus, Syekh Habib, anaknya Habib Neon, Habib Syekh almarhum. Setelah selesai majelis, saya melihat beliau naik beca itu namanya didekatkan ke tempat majelis. Beliau merangkak naik ke beca. Saya melihat sendiri. Padahal di Hadramaut 30 tahun lebih, sudah banyak karya tulisnya. Ini orang Masya Allah, Habaib yang datang dari luar menziarah, masih dihadir majelis, masih seperti itu beliau hadir. Masya Allah. Jadi tidak perlu lagi beliau namanya tulis karya, cukup dengan itu orang bagi. Alhamdulillah di sini ada juga Habib Saleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu sehat, mudah-mudahan soge bang. Mudah-mudahan bisa dapat momongan. Ya, bukan mustahil. Nabi Allah Zakaria tadi dibacakan. Nabi Allah Zakaria dibacakan doa, dia minta sama Allah, Allah kasih. Masya Allah. Begitu juga guru nih. Amin. Semangat. Tapi jangan takut, kalau Allah tak kasih dunia, Allah kasih di surga. Amin. Ya, Allahumma. Kayak Habib Yasir atau jangan? Ya. Jangan lebih gagah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Terima kasih banyak kepada guru kita Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Bakar.